Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Ada sukacita? Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Diharapkan memang akan banyak anak-anak yang datang. Tentu saja lebih banyak orang tuanya daripada anak-anaknya ya. Kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Mereka adalah anak-anak yang dulu sezaman dengan Yesus, yang mungkin lahirnya hampir sama dengan Yesus. Jadi Raja Herodes pada waktu itu merasa takut karena Yesus sang juru selamat sudah lahir. Karena terlalu takut, dia memerintahkan prajuritnya untuk mengambil semua, membunuh anak-anak yang lahir, semua anak laki-laki pada zaman itu, agar Yesus itu dibunuh sehingga Herodes jabatannya sebagai raja tetap ada. Maka mari kita merenungkan pada ibadah kali ini, apakah kita juga masih merasa takut atas hal-hal tertentu dan bagaimana kita mengatasi rasa takut itu. Kita hening sejenak. Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, silakan duduk. Kita akan melihat drama singkat dari anak-anak yang sudah dipersiapkan sejak 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes berkuasa di sana. Selain para gembala yang mendapat kabar tentang kelahiran Yesus, ada juga orang lain yang mendapat tanda tentang kelahiran Yesus. Mereka adalah orang-orang Majus. Mereka mendapat tanda berupa bintang di langit. Dengan petunjuk bintang ini, pergilah mereka dari timur menuju Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia.
Mari ya, doakan. Aku baru saja diberikan kepada Tuhan, maka kita bersama di sini. Yusuf, Maria, dan Yesus pergi menyingkir ke Mesir malam tujuan. Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dermawan, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Anak-anak dan orang tua yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengucapkan pernyataan tobat kita dengan bersama-sama mengatakan Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku melakukanku, dan bukanlah sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Rahim dan Maha Baik. Aku membenci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan tentang memperbaiki dan tidak akan berbuat dosa. Allah ampunilah aku berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Putra-Mu menjadi mati. Kita dengarkan baca. Allah adalah terang dan tidak ada begitu, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di dalam gelap.
Ibu sudah mengatakannya, Anda sudah dua ya. Yang anak-anak siapa yang suka coklat? Oh banyak ya. Siapa yang mau coklat? Nah, maunya sekarang atau nanti? Kalau mau sekarang, pasti ada coklat di sini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus menjawab dengan benar pertanyaan yang pasti berikan. Berani? Tahu? Nanti maju ya. Nanti lihat siapa yang memang bersama. Pertanyaannya tidak banyak, karena tidak semua juga bersama. Maka yang tidak berjalan gratis nanti di akhir ibadat akan dapat juga coklat dari wilayah. Pertanyaan pertama, orang tuanya tenang saja ya, tidak usah dibisikin. Kalau anaknya tidak tahu, itu berarti gara-gara orang tuanya. Di kota mana Yesus dilahirkan? Yang bersuara di kota. Oke mas, kamu sama yang karena dia sudah jawab sini. Siapa namanya mas? Baik. Namanya siapa? Namanya siapa? Fajar. Bagja. Di kota mana Yesus dilahirkan? Bethlehem. Benar Bethlehem. Bukan Yerusalem. Yerusalem lah. Yerusalem atau Bethlehem? Pastor beri satu kesempatan terakhir. Yesus lahir di kota mana? Yerusalem atau Bethlehem? Ada keluarganya nggak di sini ya? Yerusalem atau Bethlehem? Bethlehem. Bapak benernya semuanya Bethlehem. Benar. Tepuk tangan buat bangsa ya. Karena sudah benar menjawab pertanyaan, saya tidak akan memberi biar dia memasukkan tangannya ke dalam kantong. Ambil satu saja ya bang ya, jangan semuanya. Silakan ambil satu. Oke, terima kasih. Oh dia tadi yang besar. Oke, boleh. Terus dulu dong. Iya kita ya. Silakan. Satu lagi masih mau? Masih banyak ini. Ini pasti nggak tahu kan ya. Siapa? Sebutkan orang saja tenang ya. Sebutkan salah satu nama dari 3 raja tadi yang datang. Nah, yang di ujung sini, mari. Kakak Pembina bantu saya melihat ya, siapa yang tepuk tangan supaya dipikir pastinya pilih kasih dibaca. Sini. Siapa namanya? Namanya siapa nih? Carla. Sebutkan nama salah satu saja. Tadi kan ada 3 raja. Salah satu saja nama rajanya siapa? Baltasar. Yakin? Gak mau ganti jawabannya? Yakin? Bapak Ibu betul gak jawabannya? Betul. Boleh tepuk tangan untuk Carla. Boleh ambil satu rajanya. Jangan ngintip. Dia ambil yang besar ya. Terima kasih Carla, boleh kembali. Masih mau? Karena saya belum sampai makan lagi ya. Ini gampang. Mana kakak-kakak pembina? Tolong dilihat mana yang di luar kaca. Siapa nama malaikat yang mengunjungi Maria? Yang mana? Tarik. Mana? Ditarik. Oke. Jadi pasturnya nggak pilih kasih ya, saya aman ya. Namanya siapa bang? Namamu bang? Ben. Siapa nama malaikat yang mengunjungi Maria? Malaikat Gabriel. Yakin? Kamu ganti? Bukan Mikael. Mikael aja lah. Enggak, yakin? Bapak Ibu benar jawabannya? Betul, boleh tepuk tangan untuk Ben. Nah yang ini hadiahnya boleh ambil 2. Jangan dilihat, masukin tangan aja. Boleh ambil 2.
Oke, terima kasih Ben. Masih ada satu lagi. Nanti nggak selesai kalau bahasa saya. Ini paling gampang. Siapa nama kedua orang tua Yesus? Siapa kakak-kakak? Tarik. Mana? Ini banyak. Yang sayap kanan juga dapat ke mereka. Maju siapa? Aku udah maju. Oke, dia udah maju. Ini sudah maju. Ini siapa namanya? Siapa? Hana. Jawabannya siapa nama orang tua Yesus? Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf. Boleh tepuk tangan. Boleh yang kedua ya. Jangan lihat. Dua. Oke, makasih. Satu lagi dari sayap kanan. Kasihan di belakang. Jadi yang kedua ya. Terakhir. Sebutkan, tadi kan sudah disebutkan. Gak tahu apa yang tadi ya. Dua nama raja terakhir yang datang membawa persembahan kepada Yesus. Dua nama raja terakhir. Tahu. Siapa namanya? Itu raja apa gitu? Wih. Siapa namanya? Pex. Nama rajanya siapa? Gaspar. Hebat ya. Nih boleh ambil semuanya. Sama tempatnya sekalian ya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan dulu kita semua. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu yang terkasih juga sama-sama terkasih ya. Tadi kita lihat ada anak-anak yang berani untuk maju ke depan. Saya yakin tidak semuanya pada berani, tapi kurang lebih ada beberapa orang yang semangat dan maju ke depan, berani, tidak malu-malu untuk menjawab pertanyaan dan tidak takut-takut. Nah, kadang-kadang juga ada anak-anak yang masih takut, mungkin tahu, tapi masih takut. Nah, ngomong-ngomong tentang ketakutan, kira-kira saya mau tanya, tadi kan bertanya kepada anak-anak. Sekarang saya bertanya kepada orang tua. Kira-kira apa yang menjadi ketakutan anak-anak? Biasanya anak-anak itu takutnya apa? Anak-anak diam, orang tuanya anak-anak. Anak-anak itu biasa takutnya apa? Kalau nggak bisa jawab, orang tuanya takut gelap, apalagi? Takut sendiri, apalagi? Kalau saya tak takut sendiri, udah biasa sendiri ya. Apalagi? Takut gelap, takut sendiri. Orang tua bukan anak-anak. Takut apa lagi anak-anak biasanya? Apa yang ada jalan itu? Ketemu orang baru, apa lagi? Takut hantu. Aku dimarahin kalau di dalam orang tuanya ya. Orang tuanya tidak seperti Maria dan Yosef. Apa lagi? Aku suara keras. Orang tua, bagi orang tua. Aku suka tawa. Lalu apa lagi? Takut hantu. Aku gak bisa. Anak-anak itu biasanya banyak takutnya. Takut gelap lah, takut sendirian lah, takut gak punya teman lah, takut dimarahin lah,
dengerin orang tua, gampang cuci piring, cuci piring kan ya, gampang belajar, main HP, terusin ngapain kan? Anak-anak itu banyak takutnya. Terlepas ketakutan anak-anak dengan ketakutan orang dewasa itu berbeda. Orang dewasa itu ketakutannya lebih banyak, lebih luar biasa. Tapi kalau anak-anak hal-hal yang biasa, takut gelap, takut sendirian, takut dimarahi orang tuanya, takut salah, takut ketemu orang baru. Sama seperti Raja Herodes. Tadi kira-kira kalau anak-anak masih ingat, Raja Herodes takut sama siapa dia? Sama Yesus. Raja Herodes itu takut sama Yesus, padahal masih bayi loh ya, masih kecil. Tapi seorang raja takut sama bayi. Karena Raja Herodes itu takut bahwa jabatan rajanya akan tergeser karena lahirnya seorang raja baru ke dunia. Normal biasa kalau sebenarnya kita takut pada hal-hal yang tidak baik, kegelapan segala macam. Tapi kalau kita takut pada hal-hal yang baik seperti kebenaran, kebaikan, itu yang tidak biasa. Maka seperti Raja Herodes, dia takut pada hal-hal yang baik, bukan takut pada hal-hal yang salah. Padahal Yesus itu baru lahir ke dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuanya, kalau anak-anak merasa takut, ya kadang-kadang memang nakal ya, anak-anak masih susah mendengar, susah dibilangin, namanya masih kecil ya, harus banyak dibentuk, berproses. Maka selama itu dia berproses. Maka orang tua juga berjuang bagaimana mengatasi bukan hanya rasa takut orang tua, tapi bagaimana mengajari anak mengatasi rasa takut mereka masing-masing. Kira-kira seperti apa misalnya? Saya pengen tahu orang tua bagaimana cara mengatasi kalau anak takut misalnya. Dimarahin juga, atau semakin kita menakuti, dikasih tahu, nah ini benar ya, betul. Dulu saya waktu kecil, bapak ibu anak-anak, kan saya takut gelap, makanya kulit saya gelap sekarang ya. Papa saya jahil orangnya, karena saya tahu bahwa papa saya tahu saya takut gelap, saya sering disuruh naik ke kuda ke atas yang tidak ada lapaknya. Kalau udah naik ke atas kita takuti. Jadi kalau dulu saya sampai bisa menangis karena takut gelap. Dulu, sekarang enggak. Dulu takut gelap, sekarang kulitnya yang gelap. Maka para orang tua juga harus berusaha bagaimana cara mengatasi ketakutan pada anak. Jangan semakin takut-takuti. Kok anaknya takut kecoa, maka dikasih kecoa lagi ya. Anaknya takut ular, maka dikasih juga. Ya betul sih, kadang-kadang harus dikasih juga supaya tidak takut. Tapi pertama-tama secara iman kita, orang tua juga harus belajar bagaimana menumbuhkan semangat harapan dalam diri anak-anak. Harapan bahwa rasa takut itu bisa diatasi. Salah satunya adalah dengan berdoa. Ajari mereka supaya punya harapan bahwa Yesus itu selalu ada mendampingi mereka dalam hidup. Kalau tidak ada itu yang kita ajari mereka punya harapan, kalau sudah besar itu susah. Maka ini perjuangan hidup orang tua bagaimana mengajari anak-anak supaya berani, supaya tidak takut dan juga berani mengatasi rasa takutnya. Seperti Maria dan Yosef yang juga berani pergi membawa Yesus kecil kendali mereka dikejar oleh tentara Romawi pada zaman itu. Semoga pada pesta anak-anak suci martir ini kita semakin mampu mengatasi rasa takut masing-masing, terlebih-lebih mengatasi rasa takut anak-anak Anda begitu Pak, sehingga bukan semakin takut tapi semakin punya harapan dalam hidup. Tuhan memberkati. Anak-anakku dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah. Allah yang Maha Baik, hari ini anak-anakku hadir di hadapan-Mu. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan melalui Tuhan Yesus Putra.
Tuhan Yesus, waktu masih kecil, Engkau dikasihi Allah dan kami anak-anakmu. Bantulah kami supaya kami dapat tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, Engkau memperlihatkan kasih-Mu lewat gereja kudus dan orang tua kami. Semoga orang tua kami dapat melaksanakan kewajiban mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, waktu masih kecil, Engkau berunta-unta mengungsi ke Mesir. Lindungilah dan berkatilah semua anak yang panah dan menderita, anak-anak korban bencana, anak-anak yang harus mengungsi agar mereka jauh dari bahaya. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bagi anak-anak yang terlantar, anak-anak korban kekerasan dan perang, anak-anak yang kelaparan, anak-anak yatim piatu. Semoga kami mau mengulurkan tangan dan memberi perhatian dan pengabdian kasih kepada mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, semoga Engkau setia menghukum dan mendidik kami anak-anak-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang bahagia. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, marilah kita mohon. Marilah kita sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang berani bersaksi dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
persembahan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, biarkan anak-anak datang kepadamu. Dengan penuh harapan kami membawa anak-anak ini kepadamu, supaya Engkau sudi memberkati mereka. Semoga mereka selalu berkembang dalam rahmat dan belas kasihan-Mu. Hindarkanlah mereka dari segala mara bahaya. Semoga mereka berkembang dalam suasana kebahagiaan di dalam keluarga mereka masing-masing. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa.
untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah hadir dan juga para petugas sekalian. Luar biasa lucu-lucu, tapi masih lebih lucu saya, mohon maaf ya. Dan juga petugas ini teh apa ya? OLC, OLS, LOC, LSO, LSO, Laurentius Symphony Orchestra. Boleh tepuk tangan bagi selamat datang untuk kita semua. Selamat sekali boleh jalan-jalan kemanapun bersama dengan keluarga. Semoga sukacita Natal sungguh-sungguh dapat membuat kita semakin berani, semakin mampu mengatasi rasa takut karena kita punya Yesus sebagai harapan kita semua. Mari sekarang kita hening sejenak memohon berkat dari Allah. Tuhan bersama. Semoga anak-anak dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadah peringatan anak-anak suci sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.